saudara saya ini. Abang kita, ya. Abang kita itu Pak. Saudara Sugiono. Beliau lulusan terbaik dari SMA Taruna Nusantara. Lonjakan karir Sugiono dimulai sejak kelahiran Gerindra pada 2008. Sugiono dikenal sebagai anak ideologis Prabowo, jebolan Kopassus, loyalis garis keras. Tapi sekarang, ia tidak lagi berada di barak. Ia duduk di kursi paling sensitif dalam politik luar negeri Indonesia, Menteri Luar Negeri. Pertanyaannya sederhana tapi krusial. Apakah Sugiono memang orang yang tepat di tempat yang tepat? Sudah 14 bulan menjabat, prestasi apa yang benar-benar layak dibanggakan? Atau jangan-jangan diplomasi Indonesia justru sedang dijadikan eksperimen politik yang berisiko? Di video ini kita bongkar profil Sugiono, kritik yang mengikutinya, prestasinya diklaim, sampai perbandingan yang sulit dihindari dengan sosok sebelumnya, figur yang pernah memasang standar terlalu tinggi. Kalau nama Sugiono kita telusuri di mesin pencari, hasilnya biasanya singkat, politikus Indonesia, bukan diplomat, bukan pula produk jalur karir Kementerian Luar Negeri. Di DPR, ia pernah menjabat Wakil Ketua Komisi 1 periode 2019 hingga 2024. Soal kekayaan, ia juga bukan kelas sultan politik. LHKPN mencatat hartanya hanya sekitar 12,73 miliar rupiah, angka yang relatif biasa untuk elit nasional. Pendidikannya terlihat mentereng di atas kertas, SMA Taruna Nusantara Magelang, lalu teknik komputer di Universitas Norwich, Amerika Serikat, kemudian Sekolah Perwira Prajurit Karir TNI. Masalahnya satu, nol latar belakang diplomasi. Bahkan jika ia melamar jadi staf Kemenlu lewat jalur karir, jurusan teknik komputer tidak punya formasi yang relevan. Karir militernya pun singkat. Tahun 2002, ia dilantik sebagai perwira Kopassus. 2 tahun kemudian, 2004, ia pensiun dini atas permintaan langsung Prabowo Subianto untuk masuk ke dunia politik. Sejak itu, cara berpikirnya banyak dipengaruhi Prabowo. Karena itulah, menyebut Sugiono sebagai anak ideologis Prabowo bukan berlebihan. Saudara saya ini. Abang kita, ya. Abang kita itu Pak. Saudara Sugiono. Beliau lulusan terbaik dari SMA Taruna Nusantara. Lonjakan karir Sugiono dimulai sejak kelahiran Gerindra pada 2008. Dalam waktu relatif singkat, ia menempati peran-peran strategis. Pada Pilpres 2019, Sugiono dipercaya sebagai Direktur Kampanye Prabowo Sandi. Setelah itu, posisinya terus menguat, dari Wakil Ketua Umum, Sekretaris Dewan Pembina, hingga akhirnya menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Partai. Namun kursi Menteri Luar Negeri mengubah seluruh ukuran penilaian. Loyalitas tidak lagi menjadi isu utama. Yang dipertanyakan kini jauh lebih mendasar. Apakah Sugiono memang figur yang tepat untuk mengelola diplomasi Indonesia? Kritik itu tidak datang dari sembarang orang. Dino Patijalal, mantan Wakil Menteri Luar Negeri dan diplomat senior, menjadi salah satu suara paling keras. Bagi Dino, persoalan utama bukan niat personal Sugiono, melainkan gaya kepemimpinan di Kementerian Luar Negeri. Di internal berbagai keluhan muncul. Duta besar dikabarkan sulit bertemu Menlu. Anggaran mengalami pemangkasan. Kinerja perwakilan luar negeri ikut terdampak. Efek paling seriusnya adalah demoralisasi. Diplomat memilih menahan inisiatif karena arah kepemimpinan yang dinilai kabur. Sementara keluar, situasinya tak kalah problematis. Publik nyaris tak mendengar suara resmi. Lebih dari 1 tahun menjabat, Sugiono belum pernah menyampaikan policy space, baik di forum nasional maupun internasional. Wawancara mendalam tentang arah politik luar negeri nyaris tak ada. Dialog dengan komunitas hubungan internasional di tingkat akar rumput pun jarang dilakukan. Dino merangkum semua itu dalam satu peringatan tajam, jangan jadi silent minister. Kritik yang lebih frontal disampaikan Muslim Arbi, pengamat politik dan hukum. Ia tanpa ragu menyebut Sugiono layak disebut sebagai Menteri Luar Negeri terburuk dalam sejarah Indonesia. Alasannya berlapis, kapasitas dianggap tidak cukup, pengalaman minim, dan strategi diplomasi dinilai lemah.
Pandangan serupa juga datang dari Farhan Abdul Majid, dosen hubungan internasional Universitas Islam Indonesia. Menurutnya, Sugiono gagal mengambil posisi yang jelas dalam lanskap diplomasi kontemporer. Ia tidak menempuh diplomasi klasik yang tegas dan retoris, namun juga tidak menjalankan diplomasi modern yang aktif, membentuk opini publik global. Hasil akhirnya sama, kekosongan narasi. Dan dalam dunia diplomasi, kekosongan hampir selalu dibaca sebagai tanda kelemahan. Ironis ya, saat masih menjabat sekjen partai, Sugiono dikenal sangat vokal, sering tampil, banyak bicara, bahkan kerap menjadi juru bicara. Tapi begitu masuk ke kursi Menteri Luar Negeri, nadanya berubah. Yang lebih sering terdengar justru hening. Lalu pertanyaannya bergeser, diam itu strategi atau sinyal bahwa ia belum siap? Dan yang paling penting, apakah benar Sugiono sama sekali tidak punya prestasi? Kita bedah satu persatu. Beliau lulusan terbaik dari SMA Taruna Nusantara. Mau adil atau tidak, capaian tetap perlu dicatat. 2 hari setelah dilantik, Sugiono langsung terbang ke Rusia untuk menghadiri KTT BRICS ke-16. Itu seperti pesan pembuka, Indonesia ingin tetap hadir di poros geopolitik non-barat, sambil menjaga posisi seimbang di tengah tarik-menarik kekuatan global. Lalu pidato perdana Sugiono sebagai Menlu baru muncul pada 30 November 2024 di Forum Conference of Indonesian Foreign Policy di Jakarta. Setelah itu, ia tercatat mengikuti sejumlah pertemuan penting, termasuk ASEAN-India yang menegaskan komitmen Indonesia pada kawasan Indo-Pasifik. Di jalur bilateral, Sugiono bertemu Menteri Luar Negeri Belarus dan menyepakati langkah menuju perjanjian perdagangan bebas Indonesia, Uni Ekonomi Eurasia. Sementara di jalur multilateral, pada masa kepemimpinannya, Indonesia resmi dipilih oleh negara-negara anggota Asia Pacific Group untuk dinominasikan sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia PBB tahun 2026. Sebuah posisi yang strategis sekaligus simbolik di panggung internasional. Kemenlu juga mencatat rangkaian diplomasi bilateral yang intens, pertemuan dengan Duta Besar Selandia Baru, lalu pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Belanda pada Oktober 2025, Menteri Luar Negeri Thailand, hingga Menteri Luar Negeri Kroasia pada November 2025 yang membahas kerjasama ketenaga kerjaan. Bahkan ada satu catatan yang cukup menonjol, Sugiono disebut sebagai Menlu pertama dari ASEAN yang diterima Menteri Luar Negeri Amerika Serikat di Washington DC. Jadi satu hal terlihat jelas, aktivitasnya ada. Tapi itu belum menutup pertanyaan utama. Apakah jejak 14 bulan ini benar-benar membuat Indonesia lebih didengar, lebih berpengaruh, lebih diperhitungkan? Dan di titik inilah perbandingan yang sulit dihindari mulai muncul. Sejauh apa Sugiono berbeda ketika disejajarkan dengan Retno Marsudi? Izinkan saya juga untuk mengucapkan penghargaan dan terima kasih kepada Duta Besar Retno Marsudi. Ketika nama Sugiono disejajarkan dengan Retno Marsudi, satu hal langsung terlihat jelas, jaraknya tidak kecil. Perbedaan itu mencakup gaya kepemimpinan, kapasitas personal, hingga tingkat kesiapan dalam menjalankan diplomasi. Retno Marsudi datang dari jalur yang matang. Ia adalah diplomat karir yang menghabiskan puluhan tahun di Kementerian Luar Negeri, pernah menjabat sebagai duta besar, terlibat langsung sebagai negosiator di berbagai forum internasional, dan dibentuk oleh pendidikan hubungan internasional serta diplomasi. Kombinasi itu membuat Retno relatif siap sejak hari pertama menjabat sebagai Menteri Luar Negeri. Sugiono menempuh jalan yang berbeda. Ia bukan produk ekosistem diplomasi karir, pendidikan, dan pengalaman sebelumnya tidak lahir dari dunia perundingan internasional. Dampaknya terasa pada masa awal kepemimpinannya. Adaptasinya sebagai Menlu dinilai lebih lambat dan sangat bergantung pada mesin birokrasi Kemenlu yang sudah ada. Kontras ini terlihat jelas dalam 14 bulan pertama. Retno dikenal aktif menangani krisis global, isu pelindungan WNI, dan membangun posisi Indonesia dalam berbagai agenda internasional. Sementara itu, Sugiono belum mencatatkan terobosan diplomatik besar yang benar-benar menonjol. Kesenjangan juga tampak dalam komunikasi publik. Retno konsisten hadir sebagai wajah diplomasi Indonesia, vokal, tegas, dan membangun narasi. Sugiono justru tampil lebih senyap, jarang memberi pernyataan, dan minim peran dalam membentuk cerita diplomasi ke publik. Pengakuan internasional semakin memperlebar jarak tersebut. Retno menerima berbagai penghargaan prestisius, mulai dari Radar Groot Cruise in the Orde van Oranje Nassau atas jasanya memperkuat hubungan Indonesia-Belanda, penghargaan dari Norwegia saat menjabat sebagai duta besar, hingga predikat agen perubahan untuk kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.
Di dalam negeri namanya pun memperoleh pengakuan luas. Sementara Sugiono hingga kini belum meraih pengakuan serupa. Ia memang menerima bintang Mahaputra Utama, namun penghargaan itu datang dari Presiden Prabowo Subianto, sebuah fakta yang sulit dilepaskan dari hubungan ideologis di antara keduanya. Perbandingan ini bukan nostalgia, ini soal standar yang sudah terlanjur tinggi. Saat diplomasi pernah lantang dan memimpin, maka diam, apapun alasannya akan selalu terasa janggal. Karena yang dipertaruhkan bukan nama Sugiono atau Retno, yang dipertaruhkan adalah wajah Indonesia di mata dunia. Dan di titik ini kita masuk ke penutup. Melu sebelumnya sudah set the bar very high. Dan itu bukan semata soal popularitas atau gaya bicara, itu soal posisi Indonesia di panggung internasional. Diplomasi adalah wajah bangsa. Setiap pernyataan, setiap gestur, bahkan setiap keheningan akan dibaca, ditafsirkan, lalu dinilai oleh dunia. Karena itu, jabatan Menteri Luar Negeri bukan ruang coba-coba, bukan hadiah politik, dan bukan eksperimen kekuasaan. Sugiono mungkin masih punya waktu untuk membuktikan diri. Bisa juga ia memilih jalur diplomasi senyap, yang dampaknya baru terasa bertahun-tahun kemudian. Semua itu masih mungkin. Tapi satu hal tak bisa dihindari, dunia bergerak terlalu cepat untuk diplomasi yang ragu-ragu. Konflik global, krisis kemanusiaan, perebutan pengaruh, dan perang narasi terjadi setiap hari. Di tengah itu semua, Indonesia butuh lebih dari sekedar kehadiran formal. Indonesia butuh suara, arah, dan kepemimpinan. Dan pertanyaan akhirnya bukan lagi tentang latar belakang Sugiono atau siapa yang mengusulkannya. Pertanyaan paling menentukan tinggal satu, apakah diplomasi Indonesia akan kembali memimpin atau justru tenggelam dalam senyap? Jawabannya bukan soal niat, melainkan keberanian untuk tampil dan bertindak.